Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita laksanakan kuliah online pada kesempatan kali ini. Ingat, kita sedang ada di tengah pandemi. Oleh karena itu mohon dimaklumi dan dipahami, dan setelah ini nanti kami akan menyampaikan pengantar tentang teori toharoh dan sholat menurut HPT. Kemudian nanti akan kami sampaikan juga praktek berwudu dan untuk sholat 1 rakaat, dan nanti ada tugas mandiri, yaitu setiap mahasiswa untuk bisa saling menvideo satu dengan yang lain video yang berisi tentang praktek berwudu dan praktek sholat cuma 1 rakaat. Baiklah, kami mulai. Saya sampaikan yang pertama, toharoh. Merujuk kepada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Jadi dari surat Al-Maidah ini bisa kita ambil pengertian wudhu yang diajarkan oleh Allah lewat Al-Quran, dan nanti akan dilengkapi praktek wudhu itu dengan sunnah Rasulullah. Nah, sekarang kami jelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu disuruh oleh Allah ketika mau melaksanakan sholat dia harus berwudu. Berwudu di situ yang pertama adalah faghsilu wujuhakum, jadi membasuh muka, basuhlah mukamu. Nah, berapa kali langsung saja saya sampaikan, saya lengkapi dengan sunnah Rasul, membasuhnya 3 kali. Dalam sunnah Rasul 3 kali. Kemudian wa'aidiyakum, tanganmu, dari tangan sampai ilal marafik, sampai siku. Berapa kali? Ini juga 3 kali untuk bagian yang kanan lebih dahulu. Jadi tidak kanan kemudian kiri satu-satu, tapi yang kanan dulu 3 kali. Kemudian gantian yang kiri setelah kanan 3 kali, 3 kali juga dari ujung tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, kemudian usaplah. Nah, di sini ada perbedaan pekerjaan. Kalau yang pertama dan kedua tadi membasuh, untuk yang ketiga ini adalah mengusap, cukup mengusap. Usap kepala, usaplah kepalamu. Dalam hadis berapa kali usapan? Cukup sekali usapan, marrotan wahidatan, tidak 3 kali, tetapi 1 kali usapan, lain dengan wajah, lain dengan tangan, dan lain juga dengan kaki. Jadi kalau wajah tadi 3 kali, tangan juga masing-masing 3 kali, kemudian kaki nanti juga masing-masing 3 kali. Nah, untuk yang mengusap kepala ini adalah 1 kali, marrotan wahidatan, dari hadis Ali bin Abi Thalib juga seperti itu, jadi tidak berulang kali. Kemudian yang keempat adalah wa arjulakum ilal ka'bain, kita membasuh kaki, basuhlah kakimu sampai dengan mata kaki. Prakteknya yang kanan lebih dahulu 3 kali, setelah selesai kemudian yang kiri juga 3 kali. Nah, setelah itu kemudian kita melaksanakan doa setelah berwudu. Nah, doa setelah berwudu nanti kita akan praktekkan seperti HPT. Di sana disebutkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup sampai di situ. Ini doanya setelah wudhu. Para mahasiswa dan
mahasiswi yang berbahagia, kami ulangi sekali lagi. Sekarang langsung praktek saja bagaimana wudhu Rasulullah. Nanti panjenengan semua ketika menvideo ya wudhunya seperti yang saya praktekkan ini. Jadi akan saya praktekkan. Pertama, kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kita bersihkan dengan air yang mengalir, tidak diobok. Nah, setelah itu kemudian kita berkumur. Bagian berkumur ini sangat penting, terlebih di musim corona seperti ini, karena akan membersihkan rongga-rongga hidung kita supaya terbebas dari virus. Ini akan sangat penting, dan prakteknya kita mengambil air dengan dua telapak tangan, tetapi nanti yang masuk cuma satu, karena yang kiri itu kan bagian untuk belakang. Tidak pernah oleh Rasul kiri ini untuk mengusap mulut atau memasukkan air ke mulut. Jadi yang setelah begini ambil sambil kita menghirup air ke dalam hidung, juga masuk ke dalam rongga mulut, kemudian wal intisar, disemburkan kembali. Air itu disemburkan kembali sebanyak 3 kali. Jadi prakteknya setelah selesai kemudian kita membasuh muka seperti tadi. Dibasuh muka sejak dari tumbuh rambut sampai dengan bawah dagu. Bagi bapak-bapak yang kebetulan punya jenggot agak tebal, supaya dibasahi sebasah-basahnya. Kiri telinga kanan dan kiri, kemudian tumbuhnya rambut dari kening, kemudian di belakang ini 3 kali dengan dua telapak tangan. Setelah itu baru kita membasuh tangan yang kanan dulu 3 kali. Prakteknya karena di sana untuk membasuh tangan itu dari ujung tangan ilal marafiq wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi membasuh tangan itu dari ujung tangan kemudian sampai dengan ini siku-siku. Prakteknya misalnya ini air mancur gitu. Nah, ini 1 dari ujung lagi, 2 dari ujung lagi, 3. Selesailah yang kanan. Sekarang tinggal yang kiri. Yang kiri seperti dengan yang kanan, kata sahabat Utsman yang memahami wudhunya Rasulullah. Yang kiri juga dari ujung sampai siku, 2 ini terus sampai siku. Setelah itu baru mengusap air. Perhatikan, ketika kita mengusap air ke kepala itu Rasulullah selalu mempersamakan antara muka dengan telinga. Dan Rasul tidak memakai air yang untuk telinga itu bekas dari usapan kepala. Beliau selalu memakai air yang baru. Nah, karena Rasul itu cara mengusap kepala dan telinga jadi satu dan tidak mengambil air lagi, maka prakteknya seperti ini. Untuk diperhatikan, kita ambil air, tumpahkan air itu, kemudian nah ini nanti kedua ini yang masuk di telinga dan yang di luar telinga. Nah, prakteknya begini. Yang 3 ini jadi satu. Nah, ke belakang sampai tengkuk, kemudian ke depan lagi. Nah, setelah itu telunjuk masuk, yang ibu jari di luar daun telinga. Nah, begini juga yang kiri, telunjuk masuk, ibu jari luar telinga. Saya ulangi untuk mengusap kepala, ini agak rumit. Mengapa telunjuk dan ibu jari tidak untuk menyentuh? Karena nanti untuk menyentuh telinga kita ini masih baru.
Jadi kalau kesemuanya begini, ini berarti sudah menyentuh semua. Makanya saya perhatikan lagi, air tumpahkan, kemudian yang 3 ke depan lagi, terus masuk, selesai, tinggal kaki. Kalau bapak ibu itu wudhu di tempat duduk agak enak, aturan kaki dari ujung jari, bukan dari mata kaki lebih dahulu, tetapi dari ujung jari. Kebanyakan kita yang dari mata kaki. Ini tidak pas, karena Qur'annya mengatakan wa arjulakum ilal ka'bain, wa arjulakum ilal ka'bain, ya dari ujung jari kaki sampai kepada mata kaki. Makanya prakteknya kalau ini misalnya panturan, digosok-gosok 1, 2, 3, ganti yang kiri 1, 2, 3. Selesai wudhu kita, diingat jangan sampai sedikit pun ada anggota wudhu yang belum terbasuh, karena Rasulullah menyuruh sahabat untuk mengulang wudhunya berulang kali. Mengapa? Ternyata sahabat itu kalau wudhu masih ada sebagian anggota yang belum terbasuh, maka Rasul ulangi lagi wudhumu. Maka wudhu kita harus semua anggota bisa terbasuh. Setelah itu selesai, maka kita terus berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai. Inilah cara praktek wudhu menurut HPT yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW.